Ditalak suamiku di tengah pesta ulang tahun anak kami, ternyata ia diam-diam percaya fitnah yang disebar mantan kekasihnya untukku. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidup kami. Sejak pagi, aku sudah berdiri di dapur, sibuk menyiapkan segala kebutuhan untuk pesta ulang tahun Luna. Kue 3 tingkat berbentuk unicorn, sesuai permintaan Luna, baru saja diantar oleh toko kue ternama di kota ini. Aroma vanila dan buttercream memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga-bunga segar yang kususun di atas meja. Balon warna-warni bergantungan di setiap sudut ruangan, sementara banner bertuliskan, Happy 7th Birthday, Luna. Terpampang besar di atas pintu masuk. Luna, gadis kecilku yang cantik, sudah tidak sabar sejak bangun tidur. Matanya yang bulat bersinar penuh antusiasme saat ia berlari-lari kecil mengelilingi rumah, memastikan semuanya sempurna untuk teman-temannya yang akan datang. Nanti teman-teman Luna boleh makan permen sebanyak-banyaknya kan? Tanyanya sambil memegang lenganku, wajahnya penuh harap. Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang halus. Boleh sayang, tapi jangan sampai sakit perut ya. Ia mengangguk girang sebelum berlari lagi ke halaman, di mana ayahnya, Mas Panca, sedang membantu menata kursi plastik untuk tamu-tamu kecil. Aku menghela napas dalam-dalam. Sudah beberapa minggu ini suamiku bersikap dingin. Awalnya, aku mengira itu hanya karena tekanan pekerjaan. Tapi setiap kali aku mencoba menanyakan kabarnya, jawabannya selalu singkat, kadang disertai pandangan yang membuatku merasa seperti telah melakukan kesalahan besar. Tapi hari ini, aku berharap semuanya akan berbeda. Hari ini adalah hari spesial untuk putri kami. Aku yakin, Panca juga ingin melihat Luna bahagia. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Suasana rumah kami yang biasanya sepi kini dipenuhi tawa anak-anak dan obrolan para orang tua. Luna, dengan gaun princess pinknya, tampak seperti bintang kecil yang bersinar di tengah keramaian. Ia tersenyum lebar setiap menerima hadiah, dan aku bisa melihat kebanggaan di mata Panca saat melihat putri kami tumbuh menjadi anak yang ceria dan disayangi banyak orang. Kok kamu diam saja? Capek? Tanya Rina, sahabatku, sambil menyodorkan segelas jus. Aku menggeleng, mengambil jus itu dengan senyum kecut. Enggak, cuma Panca dari tadi kayak ada yang dipendam gitu. Rina melirik ke arah suamiku yang sedang asyik bermain dengan beberapa anak. Dia sih kelihatannya biasa aja. Jangan-jangan kamu yang overthinking. Mungkin ia benar. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah acara pemotongan kue, ketika semua orang berkumpul dan kamera-kamera siap mengabadikan momen bahagia itu, Panca tiba-tiba melangkah ke depan. Wajahnya yang tadi terlihat santai berubah menjadi sangat serius. Dinda, suaranya lantang, memecah keceriaan yang ada. Aku berbalik, masih memegang piring kue yang baru saja kusiapkan untuk Luna. Iya mas? Ia tidak langsung menjawab. Matanya berkeliling, seolah memastikan semua orang mendengarnya. Dadaku mulai berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat-sangat salah. Aku talak kamu sekarang. Ding! Piring di tanganku jatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Suara itu seperti menggambarkan hatiku yang turut hancur berantakan. Ruangan yang tadi riuh dengan tawa dan canda mendadak senyap. Semua mata tertuju padaku dan Panca. Luna, yang tadi berdiri di sampingku dengan wajah penuh sukacita, kini memandang kami dengan bibir bergetar. Emma, Papa bilang apa? Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku terasa kering, udara seakan hilang dari paru-paruku. Panca bahkan tidak memedulikan tangisan Luna. Dengan suara dingin yang membuat darahku membeku, ia mengulangi, demi Allah, aku talak kamu satu. Sekarang juga. Luna menjerit. Ia langsung memelukku erat, tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Papa, jangan marah sama Mama. Luna janji bakal jadi anak baik. Tapi Panca sudah mengambil jaketnya dan berjalan menuju pintu. Beberapa tamu mencoba menahannya,
tapi ia hanya melepaskan pegangan mereka dengan kasar. Panca! Tunggu! Apa yang, teriakku, tapi pintu sudah tertutup dengan keras di hadapanku. Di pelukanku, Luna terus menangis histeris. Mama, Papa benci kita? Aku tidak bisa menjawab. Aku sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Yang aku tahu, kehidupan kami telah berubah dalam sekejap. Dan di tengah puing-puing pesta ulang tahun yang hancur, aku hanya bisa memeluk Luna erat-erat, berusaha menenangkannya meski hatiku sendiri sedang kacau balau. Malam itu, setelah Luna akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, aku duduk sendiri di teras. Pikiranku dipenuhi oleh satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa Panca melakukan ini padaku? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi pada kami sekarang? 3 hari telah berlalu sejak Panca menghancurkan segalanya di depan mata Luna dan puluhan tamu undangan. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Aku masih bisa mendengar gemerisik gaun Princess Luna yang berdesakan saat ia berlari memelukku, masih bisa mencium bau kue ulang tahun yang tiba-tiba menjadi amis di tenggorokan, masih bisa melihat bayangan Panca yang membelakangi kami tanpa sedikit pun ragu. Rumah kami yang biasanya dipenuhi tawa Luna kini sunyi seperti kuburan. Setiap sudut mengingatkanku pada Panca. Foto pernikahan di atas buffet, gelas kopi kesayangannya di rak dapur, jaket kulit yang tergantung di belakang pintu yang tak pernah lagi ia kenakan. Luna tidak lagi bernyanyi-nyanyi kecil di kamar mandi seperti biasa. Gadis kecilku yang biasanya cerewet kini hanya duduk memeluk boneka beruang pemberangan ayahnya, matanya kosong menatap dinding. Luna, sayang, Mama buatkan susu coklat hangat ya. Aku berjongkok di hadapannya, berusaha membuat suaraku terdengar cerah. Luna hanya menggeleng, wajahnya menunduk. Aku nggak haus. Perutku terasa melilit. Ini sudah hari ketiga ia hampir tidak makan. Dokter anak di puskesmas mengatakan ini trauma psikologis, memberiku vitamin tapi tidak bisa memberikan resep untuk menyembuhkan luka di hati anakku. Pagi hari keempat, telepon berdering. Rina. Din, aku di depan. Buka pintu. Suaranya tegas. Aku mengendap-endap agar tidak membangunkan Luna yang akhirnya tertidur jam 3 pagi tadi. Begitu pintu terbuka, Rina langsung menarikku dalam pelukan erat. Aroma parfumnya yang manis tiba-tiba membuat mataku berkaca-kaca lagi. Sudah, bisiknya sambil mengelus punggungku. Aku bawa martabak kesukaanmu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tas besar di tangannya. Aku menginap seminggu. Nggak boleh protes. Air mataku akhirnya tumpah. Selama 4 hari ini, aku berusaha keras menjadi kuat, tapi ternyata tubuhku punya batasan. Aku terisak di bahu Rina seperti anak kecil, semua kesedihan dan kemarahan yang kupendam akhirnya meledak. Aku nggak ngerti Rin. Kenapa dia bisa tega? Di depan Luna, Rina menatapku tajam. Kamu sudah coba hubungi dia? Aku menggeleng. Panca memblokir nomorku di semua platform. Bahkan akun media sosialku di-unfollow. Seolah aku yang melakukan kesalahan. Tadi pagi aku ketemu Aldi, teman sekantor Panca. Rina mengambil napas dalam. Katanya, di kantor sudah tersiar kabar kalau kamu selingkuh dengan Rian. Aku tersentak. Apa? Rian adalah rekan kerjaku di perusahaan arsitektur tempatku freelance. Kami memang sering bekerja lembur bersama, tapi tidak lebih dari hubungan profesional. Panca pamer screenshot percakapan mesra kamu dan Rian ke teman-temannya. Katanya itu alasan dia menalak kamu. Kepalaku pusing. Aku langsung membuka laptop, tangan gemetar mengetik password. Begitu email terbuka, jantungku hampir berhenti. Ada puluhan email dari klien-klien yang tiba-tiba memutus kontrak. Beberapa bahkan menulis dengan kasar, kami tidak ingin bekerja dengan orang yang tidak punya moral. Malam itu, setelah memastikan Luna terlelap dengan bantuan susu hangat yang kucampur sedikit madu, saran psikolog anak yang kuhubungi darurat, aku menyelinap ke balkon dengan sebotol anggur. Rina duduk di sampingku. Kamu yakin gak pernah kirim chat aneh-aneh ke Rian? Aku bersumpah, suaraku serak. Panca sendiri yang tahu password HP kau. Kalau memang ada chat seperti itu, tiba-tiba seperti tersambar petir. 2 bulan lalu, HP kau hilang sehari penuh.
Panca bilang ketemu di kolong tempat tidur. Rina mengerutkan kening. Kamu pikir dia yang? Tanpa berbicara lagi, aku menelepon Rian. Begitu mendengar ceritaku, suaranya langsung berubah tegang. Dinda, aku juga baru dikonfrontasi istriku karena ada chat mesra dari nomormu padahal aku yakin kita tidak pernah mengobrol seperti itu. Anggur di gelasku tumpah ketika tanganku gemetar terlalu kuat. Sekarang jelas. Ini semua rekayasa. Tapi untuk apa? Jawabannya datang esok pagi dalam bentuk pesan dari nomor tidak dikenal. Sebuah foto Panca sedang berduaan mesra dengan seorang wanita di sebuah kafe. Wanita itu, Maya, bisikku ngeri. Maya, mantan pacar Panca semasa kuliah yang dulu sempat menghancurkan hubungan kami sebelum menikah. Rina yang melihat fotonya langsung mengumpat. Dasar bajingan. Dia sengaja memanipulasi chat biar punya alasan untuk talak, terus balik sama si Maya ini. Luna yang tiba-tiba muncul di belakang membuat kami tercekat. Mama, kenapa papa pergi? Karena Luna nakal? Seketika itu juga, sesuatu dalam diriku yang remuk redam tiba-tiba menyala kembali. Api kemarahan yang lebih besar dari kesedihanku. Aku memeluk Luna erat-erat. Bukan karena Luna sayang. Papa yang sedang bingung. Tapi dalam hati, sebuah tekad sudah mengkristal. Panca sudah memilih jalannya. Sekarang, aku harus memilih jalanku, untukku dan untuk Luna. Dan jalanku adalah bertahan. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden kamarku, membentuk garis-garis emas di atas permukaan tempat tidur yang sudah kusederhanakan. Sekarang hanya ada satu bantal di sana, bukan dua seperti dulu. Aku menghela napas panjang, merasakan dinginnya lantai kayu di bawah telapak kakiku saat bangun. Sudah seminggu lebih sejak Panca pergi, dan setiap pagi masih terasa seperti bagian dari mimpi buruk yang tak kunjung usai. Luna masih terlelap di kamarnya, wajahnya yang polos sedikit berkerut seakan sedang bermimpi tidak menyenangkan. Aku membetulkan selimutnya dengan hati-hati sebelum berjalan ke dapur. Tumpukan piring kotor dari makan malam kemarin masih menggunung di wastafel. Aku sudah kehilangan semangat untuk membereskan rumah seperti dulu. Telepon di meja bergetar tiba-tiba, membuat jantungku berdebar kencang. Nomor yang tidak dikenal. Halo? Suaraku serak karena baru bangun tidur. Dinda, dua suku kata itu saja sudah cukup membuat darahku membeku. Suara Panca. Lebih dalam dari yang kuingat, lebih dingin dari yang bisa kubayangkan. Aku menahan napas. Mas Panca? Kamu tahu kenapa aku menalakmu? Tanganku menggenggam erat tepian meja dapur. Tidak. Dan aku pantas mendapat penjelasan. Dia tertawa pendek, suara yang dulu selalu membuatku tersenyum sekarang terdengar seperti sabetan pisau. Rian, teman kerjamu yang hanya kolega itu. Aku mengerutkan kening. Apa hubungan Rian dengan? Jangan berpura-pura bodoh. Bentaknya tiba-tiba, membuatku refleks menoleh ke arah kamar Luna, takut terbangun. Aku punya semua bukti percakapan mesramu dengannya. Kamu pikir aku idiot? Perutku terasa melilit. Mas, aku tidak. Jumat 2 minggu lalu. Kamu bilang mau lembur sampai jam 9. Tapi aku cek lokasimu, kamu di Hotel Grand Melia. Aku terkesiap. Itu hari ketika aku meeting dengan klien dari luar kota. Itu untuk proyek taman. Dan tanggal 17 kemarin, suaranya semakin tinggi, kamu kirim pesan ke dia, aku kangen banget sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Jangan bilang itu bukan nomormu. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku tidak pernah mengirim pesan seperti itu. Lihat sendiri. Telepon bergetar, sebuah screenshot percakapan masuk. Benar, dari nomorku ke nomor Rian, berisi kata-kata mesra yang sama sekali bukan gaya bicaraku. Tanganku mulai gemetar. Mas, ini bukan aku. Aku bersumpah. Lalu siapa? Hantu. Ejeknya sinis. Tiba-tiba, seperti tersambar petir, aku teringat sesuatu. 2 bulan lalu, HP kau hilang sehari penuh. Kamu yang bilang ketemu di kolong tempat tidur. Suasana hening sejenak. Jangan mencoba mengalihkan kesalahan, akhirnya ia berkata, tapi nada suaranya sedikit goyah. Aku sudah dapat bukti jelas. Talaku sah dan kamu pantas mendapatkannya.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kalau kamu benar-benar punya bukti, kenapa tidak konfrontasi aku dulu? Kenapa harus di depan Luna? Di hari ulang tahunnya? Diam. Lama. Terlalu lama. Suaranya tiba-tiba kehilangan ketegasannya. Aku tidak mau debat panjang. Atau, suaraku mulai bergetar marah, kamu butuh alasan untuk menalakku karena sudah ada penggantiku. Dia kembali diam. Terlalu cepat. Terlalu mencurigakan. Kamu sedang bersama Maya sekarang ya? Jangan libatkan Maya. Bentaknya tiba-tiba dengan defensif. Dan disitulah aku tahu. Segalanya menjadi jelas seperti air jernih. Rina benar. Ini semua rekayasa. Mas, suaraku tiba-tiba tenang, terlalu tenang. Kamu tahu hukumannya untuk orang yang memfitnah istri sendiri dengan tuduhan zina. Kamu mengancamku? Aku mengingatkanmu. Di akhirat nanti, kamu akan diminta bertanggung jawab atas trauma yang kamu berikan ke Luna. Suara napasnya berat di ujung telepon. Dinda, aku akan buktikan kalau chat itu palsu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat siapa sebenarnya yang berkhianat. Aku menutup telepon sebelum sempat mendengar jawabannya. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut, ini kemarahan murni yang membara di seluruh pembuluh darahku. Di meja dapur, telepon bergetar lagi. Bukan Panca kali ini, sebuah pesan dari Rian. Dinda, istriku baru saja dapat telepon anon. Katanya ada video kau dan aku di hotel. Kita sedang difitnah habis-habisan. Aku menatap pesan itu, lalu menoleh ke arah kamar Luna yang masih tertutup. Gadis kecilku yang polos, yang tidak mengerti mengapa ayahnya meninggalkannya. Panca tidak hanya menghancurkanku, dia menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Dan untuk itu, dia harus membayarnya. Hujan deras mengguyur kota sepanjang hari, rintik-rintiknya menempel di jendela seperti kristal-kristal kecil yang pecah berkali-kali. Aku duduk di depan laptop, jari-jariku menari dengan cepat di atas keyboard, mencoba menyelamatkan sisa-sisa reputasiku yang hancur. Email-email dari klien yang memutus kontrak berjejer di layar, masing-masing berisi kata-kata yang semakin mengiris hatiku. Kami tidak ingin bekerja dengan seseorang yang tidak memiliki integritas moral. Perusahaan kami menjunjung tinggi nilai keluarga. Rina meletakkan secangkir teh chamomile di sampingku, matanya penuh keprihatinan. Kamu sudah 3 jam tidak bergerak dari situ. Aku menggosok pelipisku yang mulai berdenyut-denyut. Aku harus membersihkan namaku, Rin. Aku tidak bisa biarkan Panca menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, notifikasi media sosialku berbunyi. Sebuah tag dari akun yang tidak kukenal, sebuah foto. Jantungku berhenti sejenak. Panca dan Maya. Mereka berdiri berpelukan di depan sebuah restoran mewah, senyum lebar terpampang di wajah mereka. Tanggal uploadnya? 2 hari sebelum Panca menalakku. Bajingan. Rina mengumpat melalui bahuku. Aku memperbesar foto itu, mataku menyipit memperhatikan detailnya. Maya masih secantik dulu, rambut hitam lurus, kulit putih mulus, senyum manis yang menyimpan 1000 tipu daya. Wanita yang 8 tahun lalu nyaris merusak hubunganku dan Panca, sebelum akhirnya menghilang karena diterima kerja di luar negeri. Kenangan lama itu datang menghantamku seperti truk sampah. Dinda, kamu paranoid saja. Panca menggelengkan kepalanya saat aku menanyakan pesan-pesan mesra di HP-nya waktu itu. Maya cuma teman lama. Dia cuma butuh saran pekerjaan. Tapi naluriku tidak pernah salah. Hingga suatu malam, aku menemukan tiket pesan ke Bali di dompetnya, untuk 2 orang. Ketika aku konfrontasi, Panca hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan, katanya kemudian, air matanya mengalir. Dia tidak sepertimu. Kami hampir putus saat itu. Tapi kemudian, tiba-tiba Maya mendapat tawaran kerja di Singapura. Dan Panca memilih bertahan. Atau begitulah yang kukira. Teleponku berdering, menyadarkanku dari lamunan. Nomor tidak dikenal lagi. Dinda, suara perempuan di seberang sana membuat bulu kuduku berdiri. Halus. Manis. Palsu. Sudah lama ya? Maya. Berani benar kamu menelepon aku, suaraku lebih mirip desisan ular daripada ucapan manusia. Dia tertawa,
suara kecil yang dibuat-buat. Aku cuma mau bilang, jangan salahkan Panca. Dia akhirnya sadar siapa yang benar-benar mencintainya. Tanganku menggenggam erat telepon. Kamu yang mengatur semua ini. Chat palsu itu. HP-ku yang hilang. Ah, kamu selalu pintar, sindirnya. Tapi percuma. Semua orang sudah percaya kamu pelakor. Suaranya tiba-tiba berubah jahat. Teman-teman Luna di sekolah juga sudah tahu. Darahku mendidih. Jangan libatkan anakku. Atau apa? Tantangnya. Kamu mau apa, Dinda? Uangmu habis, reputasimu hancur. Panca sudah dengan aku sekarang. Di belakangnya, aku mendengar suara Panca memanggil. Sayang, kopimu sudah kusiapkan. Kopi. Panca bahkan tidak pernah mau membuatkanku kopi dalam 8 tahun pernikahan kami. Aku menutup telepon dengan kasar, tubuhku gemetar bukan karena sedih, tapi kemarahan yang membara. Rina memandangiku khawatir. Dia? Aku mengangguk, gigiku gemeretuk. Dia pikir dia menang. Tapi aku baru saja mendapat ide. Membuka laptop, aku mengetik cepat nama Maya di kolom pencarian. Beberapa klik kemudian, profil LinkedIn-nya terbuka. Rin, lihat ini. Aku menunjuk ke bagian pengalaman kerjanya. Dia bilang di Singapura sampai sekarang, tapi foto dengan Panca jelas di Jakarta. Rina membungkuk memperhatikan. Dan akun media sosialnya penuh foto-foto mewah selama kerja di luar negeri. Tapi, aku membuka tab baru, mencari nomor izin tinggal orang asing. Orang asing kerja di Singapura harus punya employment pass. Aku bisa cek validitasnya. Mata Rina berbinar. Kamu pikir dia bohong? Dan jika dia bohong tentang kerjanya? Aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir. Apalagi yang dia sembunyikan? Malam itu, saat Luna akhirnya tertidur setelah berjam-jam menangis karena diejek teman-temannya di sekolah, aku duduk di balkon dengan secangkir teh yang sudah dingin. Teleponku berdering. Pesan dari seorang teman di Kemenaker. Izin kerjanya palsu, Din. Tidak ada Maya Sari di database kami. Dan lebih menarik lagi, paspornya juga sudah kadaluarsa 2 tahun lalu. Aku menyeringai. Maya ternyata tidak pernah ke Singapura. Dia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan sekarang, aku punya senjata untuk melawannya. Tapi sebelum aku sempat merencanakan langkah berikutnya, telepon berdering lagi. Kali ini dari nomor Luna. Mama, suaranya terisak-isak. Aku mimpi buruk. Papa marah-marah lagi. Hatiku hancur mendengarnya. Aku bergegas ke kamarnya, memeluk erat tubuh kecil yang menggigil itu. Hahaha sayang, Mama di sini. Papa tidak bisa menyakitimu lagi. Tapi di dalam hati, sebuah tekad mengkristal. Panca dan Maya sudah menyakiti putriku. Dan untuk itu, mereka akan membayar dengan sangat mahal. Luna masih menggigik dalam tidurnya ketika aku menatapnya dari pintu kamar. Wajahnya yang biasanya cerah kini keriput oleh mimpi buruk yang terus menghantuinya. Aku menarik selimut hingga ke bahunya, berusaha menghangatkan tubuh kecil yang terus bergerak gelisah itu. Setiap desisan napasnya yang tersendat membuat dadaku sesak. Panca mungkin sudah melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah, tapi aku tidak akan membiarkan luka ini terus menganga di hati putriku. Aku menutup pintu kamar Luna dengan pelan sebelum berbalik menghadapi laptop yang masih menyala di meja makan. Foto profil LinkedIn Maya tersenyum manis padaku, seolah mengejek semua penderitaan yang ditimbulkannya. Tapi senyum itu tak akan bertahan lama. Pukul 2.47 dini hari. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuka satu demi satu tab pencarian. Setelah mendapatkan informasi bahwa izin kerja Maya palsu, aku mulai menggali lebih dalam. Akun media sosialnya yang tampak sempurna, restoran mewah, tas branded, liburan ke Bali, semuanya terlihat terlalu dipaksakan. Seperti panggung sandiwara yang dibangun untuk menutupi sesuatu. Kamu masih belum tidur? Rina muncul dari kamar tamu, matanya sembab karena baru terbangun. Aku menggeleng, tidak mengalihkan pandangan dari layar. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Rina menarik kursi di sampingku, masih mengucek matanya. Apa? Lihat. Aku menunjuk ke sebuah foto di Instagram Maya, diunggah 3 bulan lalu.
Dia mengaku sedang meeting di Marina Bay Sands, Singapura, tapi aku membuka Google Street View, memperlihatkan sudut yang sama persis. Ini foto di Hotel Indonesia di Jakarta. Bahma patungnya sama persis. Rina ternganga. Dia edit foto? Lebih dari itu. Aku membuka tab baru, mengetik cepat nomor paspor palsu yang diberikan temanku di imigrasi. Menurut database, paspor ini milik seorang wanita 67 tahun asal Bandung. Udara di sekitar kami seakan membeku. Dia bukan hanya berbohong tentang pekerjaannya, bisik Rina pelan. Identitasnya palsu. Matahari pagi menyingsing ketika kami akhirnya menemukan petunjuk besar. Sebuah akun Facebook lama dengan nama Maya Sari yang tidak aktif selama 8 tahun, tepat saat dia berangkat ke Singapura. Foto-foto di sana menunjukkan wajah yang sama, tapi dengan gaya lebih sederhana. Dan di salah satu fotonya, ada seorang pria separuh baya dengan lengan melingkari bahunya. Kapten Heru Prasetyo. Who is that? Rina menyipitkan matanya. Aku memperbesar foto, jantung berdebar kencang. Ayahnya mungkin? Pencarian cepat membawaku ke artikel hukum 10 tahun lalu. Kapten Heru ditangkap atas kasus penipuan investasi senilai 20 miliar. Foto pria yang sama dalam rompi tahanan KPK. Astaga, Rina memegang mulutnya. Aku terus menggulir, menemukan artikel lanjutan. Putri tersangka jadi saksi kunci. Dan di sana, dalam foto kecil di pojok, Maya muda dengan wajah pucat. Jadi selama ini, napasku tersendat, dia bukan ke Singapura. Dia kabur karena terlibat kasus ayahnya. Teleponku berdering tiba-tiba, membuat kami berdua kaget. Nomor tak dikenal lagi. Sudah dapat kabar tentang Luna di sekolah? Suara Maya yang manis namun menusuk. Darahku mendidih. Apa yang kau lakukan? Cuma memastikan semua orang tahu kebenaran tentang ibunya. Aku bisa mendengar senyumnya melalui telepon. Anak-anak bisa kejam ya, Dinda. Luna mungkin butuh pindah sekolah. Kuku-kuku tanganku mencengkeram meja sampai keputihan. Kau sentuh anakku sekali lagi, aku akan menghancurkanmu. Dia tertawa, suara kristal yang palsu. Dengan apa? Uangmu habis, reputasimu hancur. Oh tunggu. Suaranya tiba-tiba berubah jahat. Aku lupa kamu sudah tidak punya suami lagi. Di belakangnya, aku mendengar suara Panca. Maya, siapa itu? Tidak penting sayang, jawabnya cepat sebelum menutup telepon. Tapi aku sudah mendengar sesuatu yang lain, suara gemericik air. Seperti di kamar mandi hotel. Dan Panca memanggilnya sayang dengan suara yang tidak pernah ia gunakan padaku. Pukul 11:23 pagi. Aku berdiri di depan sekolah Luna, menunggu istirahat selesai. Rencanaku sederhana, mengajak Luna makan siang di luar untuk menenangkannya setelah insiden bullying kemarin. Tapi yang kutemukan malah membuat darahku membeku. Luna duduk sendirian di sudut taman sekolah, wajahnya tertunduk. Di sekelilingnya, beberapa anak menunjuk-nunjuk sambil berbisik. Dan yang paling menyakitkan, seorang gadis kecil mendorong Luna hingga terjatuh. Luna, aku berlari, tidak peduli protokol sekolah. Putriku menoleh, wajahnya basah oleh air mata. Mama, aku memeluknya erat, merasakan gemetar kecil di tubuhnya. Apa yang terjadi, sayang? Dia mengisap hidungnya yang tersumbat. Kata mereka, Mama penjahat. Papa bilang begitu ke papanya temanku. Panca. Sekarang dia bahkan memfitnahku ke orang-orang di sekolah Luna. Kepalaku pusing oleh kemarahan, tapi aku menahannya untuk Luna. Mama bukan penjahat, sayang. Nanti Mama akan buktikan. Guru kelas Luna mendekat dengan wajah bersalah. Bu Dinda, maaf tentang ini. Kami sudah berusaha. Tidak usah. Suaraku dingin. Luna tidak akan masuk sementara waktu. Aku menggandeng Luna ke mobil, hati hancur melihat betapa kecil dan rapuhnya dia. Di dalam mobil, Luna menarik lengan bajuku. Mama, aku mau lihat Papa. Permintaan itu seperti pisau di dadaku. Kenapa sayang? Dia janji mau kasih hadiah ultah yang tertunda. Suaranya kecil. Aku cuma mau bilang Luna nggak marah sama Papa. Air mataku jatuh tanpa kusadari.
Bahkan setelah dikhianati, Luna masih mencintai ayahnya. Dan Panca tidak pantas mendapat cinta sebesar itu. Pukul 3.15 sore. Rumah kami yang sepi tiba-tiba bergetar oleh ketukan pintu yang kasar. Aku membuka pintu dengan hati-hati, dan nyaris tidak mengenali pria di depanku. Panca. Tapi bukan Panca yang kukenal. Matanya merah, bau alkohol menyengat dari napasnya. Bajunya kusut seperti tidak diganti berhari-hari. Dinda, suaranya parau. Aku perlu bicara. Aku menahan pintu, tidak mengizinkannya masuk. Kau sudah bicara cukup banyak. Ke semua orang. Termasuk teman-teman Luna di sekolah. Dia menggeleng, tangannya gemetar. Aku tidak menyuruh mereka. Mau apa kau kesini, Panca? Suaraku lebih dingin dari yang kukira bisa kulakukan. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku melihat ketakutan di matanya. Maya. Dia terisak, Maya bukan orang yang kukira. Dan di saat itulah, semua puzzle mulai menyatu. Karma mulai bekerja. Panca berdiri di depan pintu rumah kami dengan bau alkohol yang menyengat, matanya merah dan wajahnya yang biasanya selalu rapi kini dipenuhi oleh janggut kasar yang tumbuh tidak terurus. Aku menatapnya, merasakan getaran di kedua tanganku yang mencengkeram erat daun pintu. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang begitu besar hingga membuat seluruh tubuhku gemetar. Kau tidak punya hak datang ke sini, suaraku lebih dingin dari malam musim dingin. Dia menggeleng, tangannya yang biasanya tegap kini gemetar seperti orang tua. Dinda, aku tahu aku bersalah. Tidak ada tapi. Desisku, berusaha menahan volume suara agar Luna yang sedang tidur di dalam tidak terbangun. Kau hancurkan hidup putrimu sendiri. Kau biarkan Maya dan teman-temannya menyiksa Luna di sekolah. Kau tega, Mas. Kau benar-benar tega. Air mata mengalir di wajahnya yang kusam, tapi aku sudah tidak bisa lagi tersentuh oleh tangisannya. 8 tahun pernikahan, aku selalu menjadi yang memaafkan. Yang mengalah. Yang memahami ketika dia stres kerja. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak tahu mereka akan mengganggu Luna, bisiknya, suaranya serak. Maya bilang dia cuma ingin. Maya. Aku menahan diri untuk tidak meneriakkan nama itu. Kau mau percaya padanya sampai kapan? Sampai Luna depresi? Sampai aku mati? Dia terdiam, lalu tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai teras, tangannya memegang kepalanya. Dia bohong padaku, Dint. Semuanya. Pekerjaannya di Singapura, keluarganya. Aku baru tahu ayahnya. Seorang penipu, sergahku. Dan kau memilihnya daripada kami. Angin malam berhembus keras, membawa serta bau hujan yang akan segera turun. Panca terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu, pria percaya diri yang kukagumi, yang kucintai, yang kupikir akan menjadi ayah terbaik untuk Luna. Sekarang, dia hanya pecundang yang menyesali pilihan buruknya. Tapi penyesalannya datang terlalu terlambat. Aku akan perbaiki semuanya, dia bergumam, tapi suaranya hilang tertiup angin. Pulanglah, Mas. Kami tidak butuh kamu lagi. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkannya di luar sendirian. Melalui jendela, aku melihatnya tetap terduduk di teras selama beberapa menit sebelum akhirnya pergi dengan langkah gontai. Pukul 2.18 dini hari. Aku terjaga lagi, ditemani hanya oleh cahaya laptop dan secangkir kopi pahit. Setelah pertemuan dengan Panca tadi, tekadku semakin membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku dan Luna lebih jauh lagi. Layar laptop menampilkan semua bukti yang berhasil kukumpulkan sejauh ini. 1. Foto-foto palsu Maya di Singapura yang ternyata hanya hasil editan. 2. Dokumen palsu izin kerja dan paspornya. 3. Artikel lama tentang kasus ayahnya yang seorang penipu ulung. 4. Percakapan palsu antara aku dan Rian yang ternyata dikirim dari perangkat yang login di daerah Pondok Indah, lokasi apartemen Maya. Tapi itu belum cukup. Aku butuh lebih. Aku membuka email, mengetik pesan untuk Rian. Bisakah kau periksa rekaman CCTV di hotel tempat mereka klaim kita bertemu? Butuh bukti bahwa itu bukan kita. Sebelum sempat menutup laptop, balasan langsung masuk. Sudah ku coba.
Tapi rekaman hanya disimpan 30 hari. Tapi ada sesuatu yang lebih menarik, aku punya kenalan di Grand Melia. Maya sering ke sana dengan pria berbeda sebelum menjalin hubungan dengan Panca. Mungkin ada yang bisa kita gunakan. Senandung kecil keluar dari bibirku. Ini bisa menjadi petunjuk penting. Pukul 9.45 pagi. Kita harus laporkan dia ke polisi. Rina menggebrak meja dapur setelah mendengar semua bukti yang kudapat. Aku menggeleng, menyuapi Luna yang sedang asyik menggambar di meja makan. Belum. Aku ingin dia dan Panca merasakan dulu ketakutan yang sama seperti yang mereka berikan pada Luna. Luna menatapku dengan mata besar. Mama marah sama papa? Aku mengusap rambutnya yang halus. Tidak sayang, Mama hanya ingin papa mengerti bahwa menyakiti perasaan orang itu tidak baik. Tapi Bu Guru bilang kita harus memaafkan, ujarnya polos. Air mataku hampir jatuh. Luna, bahkan setelah semua yang terjadi, masih memiliki hati yang lebih besar daripada kami semua. Akan Mama maafkan, sayang. Tapi, nanti saja. Setelah papa benar-benar menyesal. Pukul 11.30 siang. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Bu Dinda? Suara perempuan muda. Saya Siska, resepsionis di Grand Melia. Atas permintaan Pak Rian. Dia menjelaskan bahwa Maya memang sering menginap di hotel itu, selalu dengan kamar termahal, selalu dibayar oleh pria berbeda. Dan yang paling menarik, minggu lalu, dia dan Panca bertengkar hebat di lobi. Ada yang merekamnya? Tanyaku penuh harap. Tidak, tapi, saya ingat jelas Bu Maya teriak kau pikir aku akan tetap bersamamu setelah uangmu habis. Bingo. Aku mengucapkan terima kasih dan segera mencatat semua detailnya. Ini bukti nyata bahwa Maya hanya memanfaatkan Panca. Sore itu, aku berdiri di depan sebuah apartemen mewah di Pondok Indah, tempat tinggal Maya selama ini. Bukan untuk konfrontasi, tapi untuk observasi. Tak sampai 10 menit menunggu, Maya muncul dengan gaun merah menyala, kacamata hitam besar, dan heels tinggi. Dia melenggang ke sebuah mobil sport mewah, bukan mobil Panca. Dari dalam mobil, seorang pria berambut putih menyambutnya dengan ciuman panas. Klik. Suara shutter kamera zoomku memecah kesunyian. Aku mendapatkan bidikan sempurna, wajah Maya yang sedang berciuman dengan pria yang jelas bukan Panca. Saat aku memeriksa hasil foto, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dinda, aku tahu kamu sedang menguntitku. Berhenti sebelum kau menyesal. Aku tersenyum. Dia ketakutan. Dan itu baru permulaan. Malam harinya, Luna sudah tertidur lelap ketika aku menyiapkan segalanya. Foto-foto Maya dengan pria tua itu sudah tercetak rapi. Begitu pula dokumen-dokumen palsunya. Besok, semua ini akan kuserahkan ke Panca. Tapi bukan untuk rekonsiliasi. Ini untuk menunjukkan betapa bodohnya dia memilih seorang penipu daripada keluarganya sendiri. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding, Panca dengan senyum lebar, tangannya melingkari bahuku. Luna yang masih bayi dalam pelukanku. Dulu, itu adalah gambaran keluarga sempurna. Sekarang aku lebih kuat tanpa dia. Dan besok, dia akan menyadari betapa besar kesalahannya. Langit pagi itu kelabu, mendung berat menggantung seperti pertanda badai yang akan datang. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri, lingkaran hitam di bawah mata yang semakin dalam, garis-garis halus di sudut bibir yang semakin jelas, dan sorot mata yang sudah tidak lagi lembut seperti dulu. 8 tahun menjadi istri Panca, 3 minggu menjadi janda karena talak, dan sekarang aku siap menghancurkan sisa-sisa kehidupan pernikahan kami yang sudah hancur berantakan. Luna masih terlelap ketika aku menyiapkan sarapannya. Nasi goreng kesukaannya dengan telur mata sapi, potongan sosis berbentuk bintang, dan wortel yang kubentuk seperti bunga. Setiap detail kecil kulakukan dengan penuh cinta, seolah bisa menggantikan semua kehilangan yang harus ia alami di usia 7 tahun. Kok banyak banget? Luna mengucek matanya yang masih mengantuk ketika melihat meja makan. Aku tersenyum, menyisir rambutnya yang kusut dengan jari-jariku. Mama mau Luna kuat hari ini. Nanti, Mama ada urusan penting. Urusan sama Papa?
Tanyanya yang polos membuat tanganku berhenti sejenak. Luna memang selalu bisa membaca pikiranku. Iya, sayang. Tapi Mama janji pulang cepat. Aku mencium keningnya yang hangat. Kamu main sama Tante Rina ya hari ini? Pukul 9.15 WIB. Gedung perkantoran tempat Panca bekerja masih sama, megah, dingin, dan berisik. Aku berdiri di lobi, memegang erat tas berisi semua bukti pengkhianatan Maya. Beberapa karyawan yang mengenalku melirik dengan pandangan aneh, mereka pasti sudah mendengar gosip bahwa aku istri yang tidak setia. Bu Dinda? Resepsionis muda itu terlihat gugup. Pak Panca sedang meeting tapi... Tidak apa-apa, saya tunggu. Suaraku tenang, jauh lebih tenang dari yang kurasakan dalam hati. Aku memilih kursi di sudut yang langsung menghadap ke lift. 15 menit berlalu sebelum lift terbuka dan Panca muncul bersama 3 koleganya. Dia mengenakan kemeja biru tua yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya, warna yang selalu membuat matanya bersinar. Tapi sekarang, kemeja itu terlihat kusam dan tidak tersetrika rapi. Ketika matanya menangkap keberadaanku, seluruh wajahnya berubah pucat. Dinda, kita perlu bicara. Aku berdiri, langsung mengambil inisiatif. Sekarang, dia melirik ke arah rekan-rekannya yang penasaran sebelum mengangguk lemas. Aku ada ruangan di lantai 3. Ruangan meeting kecil itu terasa seperti ruang interogasi. Panca duduk di seberangku, tangannya menggenggam erat meja sampai buku-bukunya memutih. Kenapa kau datang ke sini? Suaranya parau. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tas dan meletakkannya di atas meja. Buka. Dengan gerakan lambat, dia mengambil isi amplop, foto-foto Maya berciuman dengan pria tua di mobil sport, dokumen palsu izin kerja, artikel tentang ayah Maya yang penipu, dan yang terakhir, screenshot percakapan antara Maya dan temannya yang merencanakan fitnah terhadapku. Aku tidak mengerti. Tangannya gemetar memegang foto itu. Kau pikir aku yang berselingkuh? Suaraku mulai meninggi meski berusaha menahan diri. Padahal sejak awal, dia yang memanipulasi semuanya. HP kau yang hilang itu dipakainya untuk mengirim chat palsu ke Rian. Dia edit fotonya seolah di Singapura padahal tidak pernah ke sana. Dan sekarang, aku menunjuk foto terakhir, dia sudah menemukan penggantimu, orang yang lebih kaya tentunya. Panca terdiam lama, matanya tak berkedip menatap bukti-bukti itu. Perlahan, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Akak, kau menghancurkan keluarga kita karena seorang penipu, desisku, setiap kata terasa seperti sembilu di lidah. Kau biarkan Luna diejek teman-temannya. Kau hancurkan reputasiku. Dan untuk apa? Untuk wanita yang bahkan tidak bisa setia padamu selama sebulan. Dia menunduk, tangannya menutupi wajah. Suara isaknya yang teredam memenuhi ruangan kecil itu. Dinda aku. Jangan. Aku berdiri, tidak tahan melihat air matanya. Dulu, tangisan Panca selalu meluluhkan hatiku. Sekarang, aku hanya merasakan kemarahan. Aku tidak datang untuk meminta maafmu. Aku datang untuk memberitahu, aku akan membersihkan namaku. Dan kau akan membantuku. Dia mengangkat wajahnya yang basah. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, aku mengeluarkan voice recorder dari saku, aku ingin kau ceritakan semua rencana Maya untuk memfitnahku. Kedua, kau akan mengaku di depan keluarga besar bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Panca terlihat seperti akan protes, tapi kemudian bahunya terkulai. Aku tidak tahu dia akan menyakiti Luna. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi kau tidak pernah berusaha tahu, kan? Suaraku getir. Kau terlalu sibuk membenciku sampai tidak melihat kebohongan di depan matamu sendiri. Aku keluar dari gedung itu dengan rekaman pengakuan Panca di sakuku. Suara hujan yang mulai turun menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh juga di pipiku. Butuh semua kekuatan untuk tetap tegar selama pertemuan tadi. Teleponku berdering, Rina. Din, Luna tanya terus kapan kamu pulang. Dia nangis minta papa. Dadaku sesak. Aku sebentar lagi sampai. Sebelum menutup telepon, Rina berbisik, gimana dengan Panca? Aku menoleh ke belakang, ke arah jendela lantai 3 di mana bayangan Panca masih terlihat berdiri sendirian. Dia akan membayar semuanya, Rin.
Perlahan tapi pasti. Tapi di tengah semua rencana balas dendam ini, satu pertanyaan terus mengusikku. Apakah kehancuran Panca benar-benar akan membuatku dan Luna bahagia? Hujan masih mengguyur kota ketika aku memasuki rumah, air mengalir dari ujung rambutku seperti sungai kecil yang mengikuti garis tubuhku yang lelah. Luna langsung berlari dari ruang tengah dan melompat ke pelukanku, tangannya yang kecil mencengkeram bahuku dengan erat, seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku udah nggak mau papa lagi, bisiknya di telingaku, suaranya serak dan penuh kepastian yang membuat dadaku terasa hampa. Aku menarik napas dalam, mencium aroma sampo strawberry di rambutnya yang masih basah. Rina pasti sudah memandikannya. Kenapa tiba-tiba bilang begitu, sayang? Luna menarik diri cukup untuk menatap mataku, air matanya yang jernih memantulkan cahaya lampu ruangan. Tadi Tante Rina kasih lihat foto papa sama tante lain. Aku nggak mau papa yang bohong sama mama. Aku menoleh ke Rina yang berdiri di ambang dapur, wajahnya memerah. Sorry Din, aku pikir dia perlu tahu kebenaran. Tanpa kusadari, tanganku menggenggam erat pundak Luna. Sayang, hubungan orang tua itu rumit. Papa mungkin sedang bingung. Tapi mama nggak pernah bohong. Potong Luna dengan logika polos anak-anak yang justru lebih tajam dari pisau. Aku terdiam, menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Di ruangan yang hangat ini, di pelukan anakku yang masih kecil, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak lagi marah. Yang tersisa hanya kelelahan yang begitu dalam, dan rasa kasihan pada Panca yang telah kehilangan segalanya. Istri yang selalu setia, anak yang begitu menyayanginya, dan wanita yang dikiranya mencintainya ternyata hanya penipu ulung. Luna sudah terlelap ketika aku duduk di balkon rumah, ditemani secangkir teh chamomile dan laptop yang masih menyala. Rekaman suara Panca dari tadi siang sudah tersimpan rapi di 3 perangkat berbeda, USB, cloud storage, dan email cadangan. Rina menyodorkan semangkuk bakmi goreng yang masih mengepul. Kamu harus makan. Sudah seharian gak ada yang masuk. Aku menyuap sedikit, tapi rasanya seperti pasir di mulut. Aku pikir akan merasa puas setelah punya rekaman ini. Tapi, aku menatap hujan yang masih turun di luar. Aku malah merasa kosong. Dan Luna, dia terluka lebih dalam dari yang kita kira. Rina mendekat, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Apa yang mau kamu lakukan dengan rekaman itu? Sebelum sempat menjawab, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Dinda. Suara Maya, tapi berbeda dari biasanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepura-puraan. Hanya suara serak yang hampir tidak bisa dikenali. Kau menang. Aku duduk tegak. Apa? Panca baru saja meninggalkan apartemenku. Dia tahu semuanya, tentang aku dan Pak Hendro, tentang dokumen palsu. Suaranya terputus oleh isakan. Dia bilang akan melaporkanku ke polisi. Jantungku berdebar kencang. Kenapa kau menelepon aku? Karena, nafasnya berat di seberang sana. Karena hanya kau yang bisa menghentikannya. Aku hamil. Dunia seakan berhenti berputar. Pukul 23.56. Aku berdiri di depan apartemen Maya, jari-jariku mengetuk pintu dengan getaran yang bahkan bisa kurasakan sampai ke tulang belakang. Panca yang membuka pintu. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya. Matanya merah bengkak, bibir pecah-pecah, dan ada bekas cakaran di lehernya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari terakhir kali kami bertemu, yang baru beberapa jam lalu. Dinda? Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Apa kau? Aku dengar tentang Maya. Aku melangkah masuk tanpa diundang. Apartemen mewah itu berantakan. Vas bunga pecah, lukisan tergantung miring, dan bau alkohol menyengat di udara. Maya duduk di sofa, wajahnya pucat dan tangan melindungi perutnya. Tidak ada lagi senyum manisnya, tidak ada sikap sok anggun. Hanya seorang wanita ketakutan yang menyadari permainannya sudah berakhir. Kalian berdua, ucapku, suara lebih tenang dari yang kukira. Sudah cukup membuat kekacauan. Panca mencoba menyentuh lenganku. Dia hamil, Dint. Tapi ternyata, aku tahu. Aku memotongnya. Dan kau baru sadar sekarang kalau dia penipu. Maya menangis terseduh-seduh.
Aku hanya ingin hidup lebih baik. Ayahku di penjara, ibuku sakit-sakitan. Jangan. Panca membentak dengan suara yang membuatku dan Maya sama-sama terkejut. Jangan kau coba memanipulasi kami lagi dengan cerita sedihmu. Aku menarik napas panjang. Adegan ini, dua orang yang saling menghancurkan, saling menyakiti, tiba-tiba membuatku sangat lelah. Mas, suaraku tegas. Aku tidak datang untuk membantumu. Aku datang untuk Luna. Dia terpana. Luna? Ya. Karena sekeras apapun aku membencimu sekarang, sebesar apapun kesalahanmu, dia masih mencintaimu. Dan aku tidak mau dia tumbuh dengan membenci ayahnya sendiri. Mata Panca berkaca-kaca. Aku tidak pantas. Tidak, kau tidak pantas, potongku tajam. Tapi untuk Luna, aku bersedia berhenti sejenak dari semua rencana balas dendam ini. Aku mengeluarkan voice recorder dari tas dan meletakkannya di meja. Ini rekaman pengakuanmu hari ini. Aku simpan. Tapi, aku menatap mereka bergantian. Aku beri kalian 1 minggu. Panca, urus masalahmu dengan Maya. Laporkan dia kalau memang perlu. Tapi setelah itu, Panca menatapku dengan harapan yang nyaris menyedihkan. Setelah itu, kau punya satu pilihan. Jadi ayah yang layak untuk Luna, atau hilang dari hidup kami selamanya. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku berhenti. Oh ya Maya, aku menoleh ke arahnya. Kalau kau atau orang suruhanmu berani mendekati Luna lagi, rekaman ini akan jadi hadiah untuk pers yang sudah lama mengincar kasus ayahmu. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Dan dengan itu, aku pergi, meninggalkan dua orang yang saling menghancurkan, sementara aku melangkah menuju cahaya yang entah mengapa, tiba-tiba terasa lebih dekat dari sebelumnya. Matahari pagi menyengat mataku yang masih berat akibat kurang tidur. Semalam, setelah kembali dari apartemen Maya, aku hanya bisa terpejam di kasur sementara pikiran terus berputar-putar seperti roda gila. Bayangan Panca yang hancur, Maya yang ketakutan, dan yang paling menyakitkan, Luna yang polos terjebak di tengah semua kekacauan ini. Luna. Aku menoleh ke samping, melihat putriku yang masih terlelap dengan wajah tenang. Tangannya yang mungil memeluk erat boneka beruang pemberian Panca, boneka yang selalu ia bawa kemanapun sejak Panca pergi. Kontradiksi yang menyakitkan. Di siang hari ia bilang tidak mau bertemu ayahnya lagi, tapi di alam bawah sadar, kerinduannya tetap muncul. Aku mengusap lembut rambutnya yang halus. Mama akan lindungi kamu, sayang, bisikku, lebih untuk diriku sendiri. Jadi apa rencanamu sekarang? Rina menyeruput kopinya di teras belakang sementara aku memandangi taman kecil yang mulai kusam karena jarang dirawat. Dulu, Panca yang selalu rajin memotong rumput dan menyiram tanaman setiap minggu pagi. Aku menarik napas dalam. Aku akan menunggu. Beri Panca waktu seminggu seperti yang kubilang. Dan kalau dia memilih Maya dan bayinya? Ten Gudrid dan C, jawabku, tapi suaraku lebih getir dari yang kuinginkan. 8 tahun bersama seseorang tidak bisa dihapus dalam hitungan minggu, sebesar apapun pengkhianatannya. Rina menghela napas. Dint, aku tidak mau kamu sakit lagi. Dia sudah. Derikan telepon memotong perkataannya. Nomor tidak dikenal, lagi. Tapi kali ini bukan Maya. Bu Dinda? Saya dokter Wibowo dari RS Pondok Indah. Terkait dengan Ibu Maya Sari. Dudukku tegak seketika. Ada apa dengan dia? Kami mendapat nomor Anda sebagai kontak darurat. Dia baru saja dibawa ke UGD dengan perdarahan hebat. Tanpa pikir panjang, aku sudah berdiri. Aku segera ke sana. Rina memandangiku tak percaya. Kamu serius mau ke rumah sakit cari perempuan itu? Setelah semua yang dia lakukan. Aku menggeleng, mengambil kunci mobil. Bukan untuk dia, Rin. Tapi, ada bayi yang tidak bersalah di sana. Dan Panca mungkin butuh seseorang. Pukul 11.40 WIB. RS Pondok Indah terlalu putih, terlalu steril, terlalu sunyi untuk menutupi drama yang terjadi di balik pintu UGD. Aku menemukan Panca terduduk lesu di kursi tunggu, bajunya yang kusut penuh noda darah, wajahnya kosong menatap lantai. Dia terkejut melihatku. Dinda? Kenapa kau? Dokter menelepon.
Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak. Apa yang terjadi? Panca menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Dia terjatuh di kamar mandi. Darah di mana-mana. Suaranya pecah. Aku mengamatinya dengan cermat. Ini Panca yang sama yang dulu dengan bangga memegangi Luna yang baru lahir di ruang bersalin, matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Sekarang, dia hanya terlihat hancur. Dokter bilang bagaimana? Masih berusaha menyelamatkan. Dia menunduk. Tapi, aku bilang pada mereka selamatkan saja ibunya. Ruangan hening sejenak. Aku tahu betul betapa Panca mencintai anak-anak, betapa dia selalu ingin adik untuk Luna. Tapi pilihannya kali ini jelas. Kau tidak mau bayinya? Dia menatapku, matanya merah. Bagaimana aku bisa yakin itu anakku? Setelah semua kebohongannya? Pukul 14.30 WIB. Pintu UGD terbuka, dokter muda dengan wajah lelah muncul. Keluarga Maya Sari? Kami berdiri bersamaan, Panca dengan langkah goyah, aku dengan sikap waspada. Kami berhasil menyelamatkan nyawa ibu, kata dokter itu. Tapi, kehamilannya tidak bisa diselamatkan. Panca terdiam, lalu tiba-tiba tertawa getir. Karma, hanya satu kata, tapi penuh kepahitan. Aku menatap dokter itu. Bagaimana kondisinya sekarang? Masih lemah? Kehilangan banyak darah. Tapi, dokter itu melihat ke arah Panca. Dia terus memanggil nama Anda. Panca menggeleng. Aku tidak mau melihatnya. Dokter mengangguk mengerti sebelum pergi. Aku dan Panca kembali duduk dalam keheningan yang tegang. Kau harus pulang, mandi, dan ganti baju, saranku setelah beberapa saat. Aku tidak punya pulang lagi, Dint, jawabnya kosong. Perkataan itu menyentuh sesuatu dalam diriku. Rumah kami, rumah yang dulu kami bangun bersama, sudah bukan rumahnya lagi. Dan entah mengapa, realita itu terasa lebih menyakitkan dari yang kukira. Panca, suaraku rendah tapi tegas. Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini karena tidak ada orang lain yang akan menangani ini. Tapi ingat janjiku, kamu punya waktu seminggu. Dia mengangguk pelan. Aku tahu. Dan terima kasih. Aku berdiri di depan pintu kamar Maya, ragu apakah harus masuk atau tidak. Melalui kaca kecil di pintu, aku bisa melihatnya terbaring lemah, wajahnya pucat seperti kertas, jauh dari wanita cantik dan penuh percaya diri yang kukenal. Ketika aku akhirnya masuk, matanya yang tertutup perlahan terbuka. Dinda, suaranya parau, hampir tidak terdengar. Aku tidak menjawab, hanya berdiri di samping tempat tidurnya, memandanginya dengan campuran kemarahan dan, anehnya, sedikit belas kasihan. Dia pergi ya? Maya mencoba tersenyum, tapi berubah menjadi grimace of pain. Panca, kamu butuh apa, Maya? Kenapa minta ditemui? Dia menghirup napas dalam-dalam. Aku mau minta maaf. Aku hampir tertawa. Maaf? Setelah semua yang kau lakukan. Bukan untukmu. Matanya berkaca-kaca. Untuk Luna. Aku tidak seharusnya melibatkan anak kecil. Sesuatu dalam suaranya terdengar tulus, tapi aku sudah terlalu sering tertipu oleh aktingnya. Terlambat, Maya. Sekarang istirahatlah. Dokter bilang kamu butuh banyak. Aku mau pergi, potongnya tiba-tiba. Begitu cukup kuat, aku akan kembali ke kampung halaman. Jauh dari sini. Jauh dari Panca. Aku memandanginya skeptis. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Karena jawabannya, aku sama sekali tidak siap. Karena hari ini, ketika aku merasa nyawaku pergi, yang aku lihat bukan Panca. Bukan ayahku. Tapi, wajah anakku yang tidak pernah sempat kutemui. Air matanya mengalir deras sekarang. Dan aku baru mengerti, betapa sakitnya jadi ibu yang kehilangan. Ruangan sunyi sejenak. Di luar jendela, matahari mulai terbenam, menyirami wajah Maya dengan cahaya jingga yang ironisnya membuatnya terlihat suci. Aku menarik napas dalam. Aku tidak bisa memaafkanmu, Maya. Tapi, untuk apa yang baru saja kamu alami, aku turut berduka. Dan dengan itu, aku berbalik pergi,
meninggalkan wanita yang telah menghancurkan hidupku terbaring sendirian di kamar rumah sakit, sama persis seperti keadaanku 3 minggu lalu ketika Panca meninggalkanku di pesta ulang tahun Luna. Malamnya setelah aku pulang, Luna menyambutku di pintu dengan pelukan erat. "Mama, lama sekali." Aku mencium bau sampo dan krim bayi yang masih melekat di rambutnya, bau yang selalu membuatku tenang. "Maaf sayang, Mama ada urusan." "Urusan sama Papa lagi?" Aku tertegun. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Luna mengangkat bahu. "Aku mimpi Papa nangis. Papa bilang maafkan Papa terus-terusan." Merinding. Aku tidak percaya pada hal-hal mistis, tapi kebetulan ini terlalu aneh. "Luna sayang." Aku berlutut agar sejajar dengannya. Kalau suatu hari nanti Papa mau ketemu lagi, kamu mau?" Matanya yang besar berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menjawab dengan polosnya. "Aku mau Papa pulang." Dan di saat itulah, sesuatu dalam hatiku yang keras mulai retak. Langit pagi itu begitu biru, seolah mengejek kekacauan yang masih bersarang di dalam hatiku. Aku berdiri di depan lemari pakaian, menatap baju-baju Panca yang masih tergantung rapi di sisi kirinya. 8 tahun kebiasaan merapikan pakaian suami tidak bisa hilang dalam sebulan. Luna duduk di kasur kami, sekarang hanya kasurku, sambil mengayun-ayunkan kakinya yang mungil. "Ma, kenapa baju Papa masih di sini?" Aku menarik napas dalam. Pertanyaan polos yang sulit dijawab. "Mama, belum sempat membereskannya." Luna melompat turun dan mendekati lemari, tangannya yang kecil menyentuh kemeja kotak-kotak kesukaan Panca. "Papa suka pakai ini waktu antar aku ke sekolah." Suaranya yang kecil itu menusukku lebih dalam dari yang kusangka. Aku berjongkok di sampingnya, menahan air mata yang tiba-tiba memenuhi mata. "Kamu rindu Papa ya?" Dia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba melingkarkan tangannya di leherku. "Tapi aku lebih sayang Mama. Aku nggak mau Mama sedih lagi." Di detik itu, di antara baju-baju bekas Panca dan pelukan hangat putriku, sebuah keputusan akhirnya matang dalam hatiku. Pukul 10 WIB. Rumah sakit masih sama sunyinya seperti kemarin. Kali ini aku tidak ragu lagi menuju kamar Maya. Aku mengetuk pintu 2 kali sebelum masuk. Maya terlihat lebih segar dari kemarin, meski wajahnya masih pucat. Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya. "Kondisimu bagaimana?" Dia mengerutkan kening, tidak percaya dengan sikapku. "Lebih baik. Dokter bilang besok mungkin sudah boleh pulang." Aku mengangguk. "Kamu masih berniat kembali ke kampung halaman?" "Ya." Tangannya memegang erat selimut. "Tidak ada lagi yang menahanku di sini." Ada kegetiran dalam suaranya yang membuatku sedikit iba. "Panca tidak menengok?" Maya tertawa getir. "Dia mengirim pesan tadi malam. Bilang semua barang-barangku sudah dikemas dan akan dikirim ke alamat yang kusebutkan." Aku bisa membayangkan betapa hancurnya Maya, ditolak oleh pria yang dikiranya akan menjadi jalan hidup barunya, kehilangan bayi, dan sekarang harus pulang dengan tangan hampa. "Aku tidak memaafkanmu Maya," kataku pelan. "Tapi aku juga tidak ingin melihatmu hancur lebih dari ini." Aku mengeluarkan amplop dari tas dan meletakkannya di atas meja samping tempat tidur. "Ini cukup untuk biaya transportasi dan beberapa bulan hidup di kampung." Maya terperanjat. Aku tidak pantas menerima ini." "Bukan untukmu," jawabku tegas. "Untuk kesembuhanmu. Agar kamu bisa punya kesempatan memulai hidup baru yang lebih baik." Air mata mulai mengalir di wajah Maya. "Kenapa, setelah semua yang kulakukan?" "Karena aku tidak mau menjadi sepertimu," jawabku sederhana sebelum berdiri untuk pergi. Di ambang pintu, suaranya yang kecil menyusulku. "Dinda, Luna baik-baik saja?" Pertanyaan itu membuatku berbalik. Ada sesuatu yang tulus dalam nada suaranya. "Trauma, tapi akan sembuh dengan waktu." Maya mengangguk, wajahnya menunjukkan penyesalan yang sepertinya nyata. "Panca, dia sebenarnya mencintaimu. Hanya saja terlalu bodoh untuk menyadarinya." Komentar itu lebih menyakitkan dari yang kuharapkan. Pukul 13.30 WIB. Kafe kecil di sudut jalan ini dulu sering kami kunjungi, aku, Panca, dan Luna. Sekarang aku duduk sendirian di meja paling pojok, menunggu dengan secangkir kopi yang sudah dingin.
Panca datang dengan penampilan yang lebih rapi dari kemarin, meski matanya masih merah dan wajahnya masih terlihat lesu. Dia berdiri di depan meja seolah ragu apakah boleh duduk atau tidak. "Terima kasih sudah datang," kataku, tidak menawarkan jabat tangan atau senyuman. Dia mengangguk dan perlahan duduk. "Aku tidak menyangka kau mau bertemu." Aku menyeruput kopiku yang sudah tidak hangat lagi. "Ini bukan pertemuan rekonsiliasi, Panca. Ini bisnis." Wajahnya jatuh, tapi dia mengangguk mengerti. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tas dan menyodorkannya padanya. "Ini perjanjian." Dia membaca dengan cepat, alisnya semakin berkerut. "Hak asuh penuh untukmu. Aku boleh mengunjungi Luna 2 kali seminggu dengan pengawasan, pembagian harta gonogini." "Ini yang terbaik untuk Luna," kataku tegas. Dia mengangkat wajahnya, matanya basah. "Dan untukmu? Apa ini yang terbaik untukmu?" Pertanyaan itu membuat napasku tersendat. Aku tidak lagi memprioritaskan diriku sendiri, Mas. Hanya Luna." Aku mengangkat wajahku, melihat air mata yang mengalir di wajahnya. Panca tidak pernah menangis. Bahkan saat Luna lahir prematur dan harus dirawat intensif, dia tetap kuat untukku. Dia menarik napas dalam. "Dinda, izinkan aku pulang. Sebagai ayah untuk Luna. Kita tidak perlu berhubungan sebagai suami istri. Aku akan tidur di kamar tamu. Aku hanya ingin berada di dekat Luna lagi." Jantungku berdebar kencang. Ini yang sebenarnya kuharapkan sejak awal, tapi sekarang ketika diucapkan, rasanya begitu menakutkan. "Aku tidak percaya padamu, Mas." "Aku tahu." Dia mengangguk. "Tapi lihatlah ini sebagai masa percobaan. Jika dalam 3 bulan aku melanggar janjiku, aku akan pergi untuk selamanya." Aku memandanginya lama, mencoba membaca niat sebenarnya di balik matanya yang merah itu. "Besok jam 10 pagi, akhirnya kukatakan. Kau bisa datang ke rumah. Tapi ingat, ini hanya untuk Luna." Dia mengangguk, air matanya jatuh ke atas kertas perjanjian yang masih terbuka di atas meja. "Aku mengerti. Dan Dinda, terima kasih." Pukul 20 WIB. Luna tidak bisa diam sejak kuceritakan bahwa Panca akan datang besok. Dia melompat-lompat di atas kasur, wajahnya bersinar seperti matahari. "Papa beneran pulang? Beneran? Nggak pergi lagi?" Aku mengelus rambutnya. "Papa akan menginap di kamar tamu. Dan kalau suatu hari Papa membuat Mama sedih lagi, Papa nggak boleh buat Mama sedih." Potongnya dengan wajah serius. "Aku akan marahin Papa." Tawaku pecah, tapi segera berubah menjadi isakan. Aku menarik Luna ke dalam pelukan erat, membiarkan air mataku mengalir di rambutnya yang wangi. "Ma, kenapa nangis?" "Mama bahagia, sayang." Dan untuk pertama kalinya sejak Panca menalaku di pesta ulang tahun Luna, itu bukan kebohongan. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, seolah tersenyum pada kami, keluarga kecil yang perlahan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap jalanan di depan rumah yang masih sepi. Jam di dinding menunjukkan pukul 9.30, masih 30 menit sebelum Panca datang sesuai janji. Tapi seluruh tubuhku sudah tegang seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Luna sudah bangun sejak subuh, terlalu bersemangat untuk bisa tidur lagi. Aku bisa mendengarnya bernyanyi-nyanyi kecil di kamarnya sambil memilih baju terbaik untuk menyambut Papa pulang. Setiap tawanya yang riang seperti pisau kecil yang mengiris hatiku perlahan. Bagaimana jika ini semua salah? Bagaimana jika Panca kembali ke sifat lamanya dan menghancurkan hati Luna untuk kedua kalinya? "Ma, aku pakai dress merah ya? Yang Papa beliin waktu ulang tahun?" Luna muncul di balik pintu, wajahnya bersinar penuh harapan. Aku menahan isak yang tiba-tiba ingin keluar. "Tentu saja, sayang. Papa pasti senang melihatmu memakainya." Pukul 9.55 WIB. Aku menyapu pandangan terakhir ke seluruh ruang tamu. Semuanya sudah rapi, bahkan terlalu rapi. Vas bunga segar di meja, karpet baru yang aku beli kemarin, dan foto-foto keluarga yang sengaja kusimpan masih tergantung di dinding. Aku tidak ingin Panca merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tapi ini bukan lagi rumahnya.
Bel pintu berbunyi tepat pukul 10. Luna langsung berlari seperti anak panah yang melesat dari busurnya. "Papa," aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, tangan berkeringat erat memegang tepi meja. Panca berdiri di teras dengan ransel besar di punggung dan koper kecil di tangan. Ketika melihat Luna, seluruh wajahnya berubah. Dari tegang menjadi sangat lembut, penuh kerinduan yang tak terbendung. "Luna, Seng," suaranya pecah ketika dia berlutut dan membuka tangannya lebar-lebar. Luna melompat ke pelukannya dengan kekuatan yang hampir menjatuhkan Panca. "Papa janji nggak pergi lagi ya? Janji?" Aku melihat Panca menutup matanya rapat-rapat, menahan air mata sebelum akhirnya menjawab, "Papa janji akan jadi ayah yang lebih baik." "Janji." Ketika dia akhirnya berdiri dan melihat ke arahku, ada sejuta permintaan maaf di matanya yang merah. Aku hanya mengangguk singkat, tidak percaya diri untuk berbicara. "Kamar tamu sudah siap," kataku akhirnya, suara lebih serak dari yang kuharapkan. "Luna, tolong antar papa ke kamarnya ya." Luna dengan bangga memegang tangan Panca dan menariknya ke dalam rumah. Aku mengamati mereka dari belakang. Panca yang tinggi sekarang terlihat lebih kurus, bajunya yang dulu selalu rapi sekarang sedikit kusut. Tapi cara dia menatap Luna, itu masih sama. Masih penuh cinta seperti dulu. Pukul 14 WIB. Makan siang terasa canggung. Luna yang biasanya cerewet sekarang terlalu sibuk memandangi Panca seolah takut dia akan menghilang jika berkedip. Panca sendiri terlihat tidak nyaman, terus melirikku seperti mencari petunjuk bagaimana harus bersikap. "Papa, ini nasi padang kesukaanmu," kataku akhirnya, menyodorkan piring padang yang kubeli khusus dari restoran favoritnya. Dia terkejut. Kau masih ingat?" "Tentu." Aku tidak menatapnya. Luna juga sudah mulai suka rendang, meski harus yang tidak terlalu pedas. Percakapan kecil itu seperti membuka pintu air. Luna tiba-tiba bercerita dengan semangat tentang semua yang terjadi selama Panca pergi. Tentang nilai matematikanya yang bagus, tentang kucing liar yang selalu dia beri makan, tentang bagaimana dia belajar membuat pancake dengan mama. Panca mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengusap rambut Luna atau menepuk punggungnya dengan bangga. Tapi setiap kali percakapan mengarah ke diriku, ada keheningan yang canggung. Pukul 17.30 WIB. Aku berdiri di dapur, mencuci piring makan siang sambil mendengarkan tawa Luna dan Panca di halaman belakang. Mereka sedang bermain bola, permainan favorit Luna setiap weekend dulu. Rina menelepon. "Jadi? Masih hidup?" "Barely," jawabku sambil melihat keluar jendela. Panca sedang menggendong Luna di pundaknya, wajahnya yang biasanya tegang sekarang riang seperti anak kecil. "Bagaimana kelakuannya?" "Terlalu sempurna," bisikku. Dia membantu membereskan meja, menawarkan cuci piring, bahkan membacakan cerita untuk Luna tadi siang. Rina mendengus. "Honeymoon phase. Tunggu sampai seminggu." Tapi ketika aku mengakhiri telepon dan kembali melihat keluar, Panca sedang menatapku melalui jendela dapur. Kami saling memandang sejenak sebelum dia tersenyum kecil, senyum yang dulu selalu membuat lututku lemas. Aku cepat-cepat berpaling, tapi tidak cukup cepat untuk menghentikan jantungku yang tiba-tiba berdebar kencang. Pukul 21 WIB. Luna akhirnya tertidur setelah bergantung pada Panca sepanjang sore. Aku mengawasi dari balik pintu kamar ketika Panca membacakan cerita untuknya, suaranya lembut dan penuh kasih. "Dia kangen berat padamu," bisikku ketika Panca keluar dari kamar Luna. Dia mengangguk, wajahnya berubah serius. "Aku tidak pantas dapat kesempatan ini, Dint. Tapi aku bersyukur kau mengizinkanku kembali." Kami berdiri dalam keheningan yang canggung di lorong gelap. Ini pertama kalinya kami benar-benar sendirian sejak kedatangannya. "Kau bisa pakai kamar mandi utama," kataku akhirnya. "Aku sudah siapkan handuk baru." "Dinda, tunggu." Tangannya yang hangat menyentuh lenganku sebentar sebelum cepat-cepat menarik kembali. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Untuk semuanya. Matanya di kegelapan itu sangat jujur, sangat berbeda dari Panca yang ku kenal sebulan terakhir. Aku hanya mengangguk sebelum berbalik menuju kamarku. Tapi ketika pintu kamar sudah tertutup dan aku sendirian, baru kusadari, ini pertama kalinya sejak talak itu, aku tidak merasa sendirian.
Dan itu yang paling menakutkan dari semuanya. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden kamarku, membangunkan aku dari mimpi yang sudah lama tidak kualami. Mimpi di mana Panca masih memelukku erat dari belakang, nafasnya yang hangat menyejukkan tengkuku. Aku terbangun dengan jantung berdebar dan pipi memanas, menyadari dengan cepat bahwa itu hanya mimpi. Tapi suara air mengalir dari kamar mandi dan langkah kaki di lorong mengingatkanku bahwa Panca benar-benar ada di rumah ini lagi. Luna sudah bangun lebih awal dan terdengar sedang mengobrol riang dengan Panca di dapur. Aroma kopi dan telur goreng menyebar ke seluruh rumah, aroma yang dulu selalu menjadi rutinitas pagi kami sebelum dunia kami hancur. Aku menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk menghadapi hari kedua bersama Panca di bawah satu atap. Aku berhenti di ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan yang membuat dadaku sesak. Panca berdiri di depan kompor dengan apron biru tua yang dulu selalu kupakai, sambil mengaduk telur dadar untuk Luna. Putriku duduk di meja makan dengan kaki yang diayun-ayunkan gembira, menceritakan sesuatu dengan semangat sambil menggenggam erat gelas susu coklatnya. Luna bilang nanti mau dibeliin es krim sama papa ya? Suaraku membuat mereka berdua menoleh serempak. Panca tersenyum, senyum yang dulu selalu bisa melelehkan hatiku, sementara Luna melompat dari kursinya dan berlari memelukku. Papa janji mau anterin aku ke sekolah hari ini. Terus nanti pulangnya kita beli es krim ya kan papa? Aku melihat Panca mengalihkan pandangannya kepadaku, seolah meminta izin. Kalau mama mengizinkan, katanya dengan hati-hati. Perlakuannya yang penuh pertimbangan ini baru, Panca yang dulu tidak pernah ragu mengambil keputusan tentang Luna tanpa berkonsultasi denganku dulu. Tidak apa-apa, jawabku sambil mengusap rambut Luna. Tapi jangan telat pulang ya. Luna masih ada les menari sore ini. Panca mengangguk antusias. Kami akan pulang tepat waktu. Aku janji. Janji. Kata itu menggantung berat di udara antara kami. Pukul 10.30 WIB. Rumah terasa sangat sunyi tanpa Luna. Aku berdiri di depan mesin cuci, memisahkan pakaian kotor ketika Panca muncul di belakangku. Biar aku saja yang mencuci bajuku, ujarnya sambil mengulurkan tangan untuk mengambil baju kotornya. Sudah biasa aku yang mengerjakan ini, jawabku tanpa menoleh. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, dulu aku tidak pernah membantumu, ya? Pertanyaannya tulus, penuh penyesalan. Aku berbalik dan menemukan matanya yang coklat tua itu memandangku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya, seperti baru menyadari betapa egoisnya dia selama ini. Kau sibuk bekerja, jawabku diplomatis. Tapi itu bukan alasan. Dia menghela napas. Aku ingin berubah, Dinda. Benar-benar berubah. Aku ingin mempercayainya. Tapi kata-kata Rina bergema di kepalaku. Honeymoon phase. Tunggu sampai seminggu. Pukul 12 WIB. Teleponku berdering. Rina, kamu tidak akan percaya siapa yang baru saja kulihat di mall. Suaranya berbisik heboh. Panca sedang antar Luna ke sekolah, jawabku sambil menyapu lantai dapur. Bukan Panca. Maya. Dia lagi jalan sama pria tua banget, mungkin bisa jadi ayahnya. Sapuku terjatuh. Apa? Tapi katanya dia mau pulang ke kampung halaman. Sepertinya rencananya berubah, sahut Rina. Yang penting, kamu harus hati-hati. Jangan-jangan dia masih ngincer Panca. Pikiran itu membuat perutku mual. Tapi sebelum sempat menjawab, suara kunci berputar di pintu depan dan tawa Luna yang riang memenuhi rumah. Ma, papa beliin es krim coklat stracciatella favoritku. Ada buat mama juga. Aku cepat-cepat menutup telepon. Sebentar sayang. Ketika aku masuk ke ruang tamu, pemandangan tak terduga menyambutku. Panca berlutut di depan Luna, dengan sabar membersihkan sisa es krim yang menetes di baju putri kami dengan tisu basah. Lain kali makannya lebih hati-hati ya sayang, bisiknya lembut. Nanti bajunya kotor, mama repot nyucinya. Perhatian kecil itu, perhatian terhadap kerepotanku, membuat sesuatu dalam diriku meleleh. Pukul 15.30 WIB. Aku mengawasi Panca yang dengan sabar membantu Luna berlatih gerakan menarinya di ruang keluarga. Tangannya yang besar dengan lembut membetulkan posisi tangan Luna, persis seperti yang selalu kulakukan.
Papa jago lo, Emma. Seru Luna bangga. Dia bisa semua gerakan aku. Panca tersipu malu. Dulu waktu kecil papa ikut les tari tradisional juga. Ini informasi baru. Selama 8 tahun menikah, Panca tidak pernah sekalipun bercerita tentang masa kecilnya. Kenapa tidak pernah kau ceritakan? Tanyaku tanpa sengaja. Dia menatapku, matanya berbinar. Banyak hal yang tidak sempat kita bagi ya? Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat jantungku berdegup kencang. Luna akhirnya tertidur setelah seharian penuh kegembiraan. Aku menemukan Panca berdiri di balkon belakang, menatap bulan purnama dengan segelas air di tangannya. Luna sangat bahagia hari ini, kataku membuka percakapan. Dia menoleh, senyum kecil muncul di wajahnya. Aku juga. Terima kasih sudah mengizinkanku. Suaranya tercekat ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat nama Maya muncul di layar. Darahku membeku. Panca melihat kepadaku, matanya melebar. Aku tidak menghubunginya. Aku tidak tahu. Jawab saja, desisku, berusaha tetap tenang. Dia mengangguk dan menerima telepon dengan speakerphone. Halo? Suara Maya yang dulu begitu manis sekarang terdengar parau. Mas, aku tahu aku tidak pantas menelepon. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku melihat rahang Panca mengeras. Aku tidak bisa membantumu, Maya. Kita sudah selesai. Tapi ini darurat. Suaranya mulai histeris. Aku di rumah sakit lagi. Dokter bilang ada komplikasi dari... Panca menatapku, matanya penuh pertanyaan. Aku mengangguk pelan. Rumah sakit mana? Tanyanya dengan suara datar. Ketika Maya menyebut nama rumah sakit yang sama di mana dia dirawat sebelumnya, aku tidak bisa menahan kecurigaan. Ini terlalu kebetulan. Panca, bisikku. Aku akan ikut denganmu. Rumah sakit itu sunyi ketika kami tiba. Perawat di UGD mengarahkan kami ke kamar Maya, kamar yang sama dengan sebelumnya. Dia terbaring lemah di tempat tidur. Tapi ketika melihat Panca masuk diikuti olehku, matanya menyala dengan emosi yang tidak bisa kutebak. Kau membawanya? Suaranya getir. Panca berdiri kaku di sampingku. Apa yang kau inginkan, Maya? Dia menatapku dengan mata penuh kebencian sebelum akhirnya berkata, aku butuh uang. Untuk operasi. Dokter bilang rahimku, aku tidak bisa. Air matanya jatuh, tapi aku tidak bisa lagi mempercayai aktingnya. Kami sudah memberimu uang cukup banyak, kataku tegas. Maya mengerang kesakitan tiba-tiba. Kalian tega. Aku kehilangan segalanya karena kalian. Panca melangkah maju. Cukup, Maya. Aku sudah cek dengan dokter. Tidak ada operasi yang dijadwalkan untukmu. Kau hanya mencari perhatian. Wajah Maya berubah. Kebencian murni muncul di matanya. Kau pikir dengan kembali ke istrimu, semua dosamu akan terhapus? Kau sama brengseknya dengan ayahku. Panca menghela napas. Aku akan menelepon saudaramu di Bandung. Mereka yang harus merawatmu. Ketika kami berbalik untuk pergi, teriakan Maya menyusul kami. Kalian akan menyesal. Aku akan pastikan itu. Ancaman itu menggantung di udara sepanjang perjalanan pulang. Mobil kami meluncur dalam keheningan. Panca memegang kemudi dengan erat, wajahnya tegang. Maafkan aku, bisiknya tiba-tiba. Maafkan aku untuk semuanya. Aku menatap profilnya yang tegas dalam cahaya lampu jalan. Panca yang dulu tidak pernah meminta maaf. Panca yang dulu selalu merasa paling benar. Kau tidak bertanggung jawab atas tindakan Maya, jawabku akhirnya. Bukan itu. Dia menoleh sejenak. Aku minta maaf karena membuatmu meragukan setiap kebaikan yang kulakukan sekarang. Karena masa laluku yang brengsek. Di bawah sinar bulan, aku melihat air mata mengalir di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak dia kembali, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan. Belas kasihan. 6 bulan telah berlalu sejak Panca kembali ke dalam hidup kami. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun biru muda yang dipilihkan Luna, warna yang katanya membuat mataku bersinar seperti bintang. Di luar, suara Panca dan Luna tertawa riang di taman belakang sambil menyiapkan meja untuk acara kecil hari ini.
Perjalanan kami tidak mudah. Masih ada malam-malam di mana aku terbangun ketakutan, meragukan apakah keputusanku membiarkan Panca kembali adalah hal yang benar. Masih ada hari-hari di mana Panca harus berjuang melawan kebiasaan lamanya yang egois. Tapi setiap kali melihat Luna memandang ayahnya dengan mata berbinar, setiap kali mendengar tawanya yang lepas saat Panca mengayunkannya tinggi-tinggi, aku tahu semua perjuangan ini sepadan. Selamat ulang tahun pernikahan! Teriak Luna riang ketika aku muncul di taman belakang. Meja kecil dihiasi bunga-bunga liar yang mereka petik bersama, kue sederhana buatan Panca berdiri di tengah dengan lilin berbentuk angka 9. Aku terkejut. Setelah semua yang terjadi, aku tidak menyangka Panca masih mengingat hari ini. Kami tidak merayakannya sebagai pasangan suami istri, Panca cepat menjelaskan, tangannya yang kuat sekarang dengan terampil memotong kue. Tapi sebagai orang tua Luna. Sebagai keluarga. Luna menyodorkan sebuah amplop kecil. Ini dari aku dan Papa. Di dalamnya ada tiket pesan untuk 3 orang, liburan ke Bali akhir pekan depan. Kita akan ke pantai. Papa bilang dia janji dari dulu mau bawa kita ke sana. Luna melompat-lompat kegirangan. Aku menatap Panca, melihat perubahan halus padanya. Garis-garis lembut di sekitar matanya yang dulu selalu tegang, senyumnya yang sekarang lebih mudah muncul. Kau ingat janjimu itu? Bisikku. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku ingat setiap janji yang pernah kuingkari, Dinda. Dan satu persatu akan kutepati semuanya. Telepon Rina membuatku tersenyum. Jadi? Sudah lihat berita hari ini? Apa sekarang? Maya ditangkap di Bandung. Ternyata dia mencoba menipu keluarga kaya di sana dengan modus yang sama. Aku menghela napas. Sedih, tapi juga lega. Semoga dia mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Dinda, kau ini, setelah semua yang dilakukannya, kebencian hanya akan meracuniku sendiri, Rin. Aku memilih untuk melepaskan. Di teras belakang, Panca sedang mengajari Luna membuat pesawat kertas. Saat pesawat itu terbang jauh, Luna berteriak kegirangan dan Panca mengangkatnya tinggi-tinggi. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan sederhana yang dulu selalu ia abaikan. Luna sudah terlelap dengan boneka beruang kesayangannya. Hadiah dari Panca di hari pertamanya kembali. Aku menemukan Panca berdiri di balkon, menatap bintang-bintang. Terima kasih untuk hari ini, kataku, berdiri di sampingnya. Dia tidak langsung menjawab. Ketika akhirnya berbicara, suaranya berat. Aku tidak layak mendapat kesempatan ini, Dinda. Tapi aku bersyukur setiap hari kau memberikannya. Bulan purnama menerangi profilnya yang tegas. Panca yang baru ini, yang rendah hati, yang penuh penyesalan, yang belajar menjadi ayah dan partner yang lebih baik, terkadang masih terasa asing. Tapi dalam 6 bulan terakhir, aku mulai mengenalinya lagi. Kita tidak akan pernah kembali seperti dulu, kataku pelan. Dia menunduk. Aku tahu. Tapi mungkin. Aku menarik napas dalam. Mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru. Perlahan. Ketika Panca menatapku, ada harapan yang begitu besar di matanya. Harapan yang tidak berani ia ucapkan. Seberapapun lambatnya, aku akan menunggu, bisiknya. Sebelum masuk ke kamarku, aku berhenti sejenak di depan kamar Luna. Putriku yang kuat itu tidur dengan senyum kecil di bibirnya, mungkin bermimpi tentang liburan pantai yang akan datang. Di meja samping tempat tidurnya, ada gambar yang ia buat hari ini. 3 orang bergandengan tangan di bawah matahari kuning besar, dengan tulisan keluargaku dalam huruf-huruf besar berwarna-warni. Aku menutup pintu dengan pelan, hati dipenuhi rasa syukur. Perjalanan kami masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku yakin kami akan baik-baik saja. Kami mungkin tidak lagi menjadi pasangan suami istri, tapi kami tetap sebuah keluarga. Dan itu, pada akhirnya, yang paling penting.